tentunya masih di Plongs Podcast Long Story. Ada 3.500 orang ya di sini tentunya. Ini lokasinya spesial istimewa karena sebentar kita akan tanya-tanya ada apa sih di lokasi sini ya. Nah, di sini sudah ada siapa-siapa nih? Mau diperkenalkan dulu para pemain film Pantulan Tak Bertuan. Ini sempat heboh viral kayaknya kemarin ya film pendeknya. Coba kita tanya-tanya dulu ada siapa aja di sini. Mulai dari yang putih-putih ini. Yang putih-putih. Ada Ibu. Sebagai ibu ya, nama aslinya siapa? Umi Makral. Umi Makral. Oke, next setelah ibu. Mutiara Septika sebagai Yasmin. Yasmin. Oke, nama panggilannya? Yaya. Yaya. Oke, selanjutnya. Ya, saya Bobby Petalolo, saya berperan sebagai ayah. Ayah, Ya, sebagai berarti bapak. suami istri bapak Iya. ibu ya? Suami istri. Oke. Ini anak kita. Ini anaknya si Yaya ya. Pak Ustadz orang ketiga. Oh bukan. Dan yang paling ujung. Saya Fahmi, saya di sini berperan sebagai Pak Ustadz. Oh begitu, Iya. sebagai Pak Ustadz. Nah, penasaran sekali tentunya ya sahabat Plongs, bagaimana sih seluk-beluk filmnya dan kisah-kisah ceritanya. Tisa juga penasaran sih. Coba kita ngobrol-ngobrol dulu. Ini sebenarnya filmnya genrenya apa, berkisah tentang apa ya? Siapa yang mau menjelaskan terlebih dahulu nih? Silakan Ibu. Oh Ibu. Ibu, silakan Ibu. Kalau film kita dia bergenre horor ya. Horor, oke. Dan berkisah tentang sebuah cermin yang memiliki sebuah apa sih namanya? Mistis lah seperti itu. Mistis, ya. Itu berawal dari bapak Bapak. untuk membeli cermin itu dibawa ke rumah gitu. Oke, jangan di-spill terlalu banyak biar nanti Oh, mereka iya, nonton nih benar. sahabat Plongs ya, pasti penasaran sekali. Nah, terus sebelumnya bagaimana sampai bisa bergabung ini untuk ikut dalam proyek pembuatan film pendek ini? Mungkin ayah lagi nih, ayah cerita. Ya, awalnya mungkin dari tim produser, mereka datang ke Donggala untuk ya sekalian survei tempat, cari talent untuk kita, akhirnya kami semua dihimpun dalam satu produksi itu untuk Oke. memerankan film itu. Oke, sempat casting nggak sih kayak harus berperan jadi hantunya atau Nggak ada casting kayaknya. Oh, Nggak ada. casting. Kita langsung ya. direkrut. Direkrut sama produser yang ono ya. Iya. Terus sebelumnya sudah pernah main film atau berakting atau beradu panggung seni mungkin sebelumnya dari teman-teman sini sampai bisa jadi aktris di film pendek Iya, ini asik. Kalau saya pribadi ini perdana. Perdana. Nggak pernah casting apalagi tampil di panggung. Oke, keren-keren. Terus kalau Yaya? Ini berawal dari apa ya? Dari main teater, akhirnya dipanggil juga. Oh iya, jadi sebelumnya Yaya pemain teater, Iya, akhirnya sering main teater, akhirnya diajak mungkin dilihat tuh ada potensi nih bisa jadi main film ya. Oke deh, selanjutnya kalau Ayah, Ada ini bingung saya jawab. sudah pernah belum main film-film sebelumnya? Ya, kalau film sih belum pernah. Tapi beberapa kali ikut produksi film di belakang layar. Oh, sebelumnya belakang Iya, layar, sekarang di bagian depan penataan, layar. iya. Kalau ya di luar film ya teater sering. Hampir tiap tahun pasti saya pernah pentas. Oke. Setahun sekali. Minimal Oke. satu tahun pasti ada satu naskah yang saya bawa. Ada, oh berarti ini anak teater ya Iya. sebelumnya. Kalau Pak Ustadz sendiri juga anak teater? Saya juga awalnya main teater juga. Oh begitu, jadi sudah biasa lah untuk berperan ganda, berakting, menjadi pribadi atau profil yang berbeda begitu ya sebelumnya. Jadi sudah punya potensi lah untuk berperan ini. Terus nih, ngomong-ngomong tadi kan Tisa sudah spill nih sebelumnya sama sahabat Plongs ya. Ini tuh kan tempatnya lumayan bersejarah. Dan juga selain lumayan hawanya panas ya, pasti kayaknya ada histori nih di balik dari film kalian. Ada apa sih di lokasi ini? Mungkin ada yang mau ceritakan? Ya, saya seperti yang dikatakan Ibu Umi soal kalau ada adegan Bapak situ membeli cermin. Jadi kebetulan lokasi kita sekarang ini kita berada di lokasi toko tempat adegan membeli cermin itu pada saat Bapak membeli cermin. Jadi pas Bapak beli
beli cermin yang Hmm. ini, yang mistis Iya, ini, mistis. ya di sini jadi lokasi toko pembelian cerminnya itu sendiri. Iya. Oke, penjualnya siapa itu yang jual? Penjualnya nggak datang. Oh gitu. Saya Banyak kira job ini yang kayaknya. menjual. Oh iya, 11-12. Oh mirip. Oke deh. Nah sebenarnya ini ada partnerku, ini bisa dijadikan dia kalau butuh peran hantu. Sebenarnya dia bisa, cuma hari ini dia tidak bisa, dia lagi jadi hantu terbang. Hmm. Oke deh. Sekarang ini kan waktu memerankan pasti ada suka duka. Ini juga genrenya horor ya, sahabat Plogs. Apakah ada kejadian-kejadian mistis selama kalian membuat film ini, selama berakting? Adakah? Kalau saya pribadi sih tag pertama ya, scene pertama. Bukan scene pertama sih. Coba ceritain. Entah itu scene keberapa, tapi itu adalah tag pertama saya di lokasi ini. Mm-mm. Posisinya kita di atas ya. Ya. Di atas Oh, ada lokasi Ada. di atas juga. Iya. Oke. Total Jadi- berapa lokasi nih? 3 Tiga ya. Di sini di atas sama di ada rumah. lagi. Ya. Oke. Ada yang adegan kebakaran-kebakaran, saya lihat behind the scene-nya sama ibu produser. Itu di mana itu? Kebakaran-kebakaran. Oh hujan di rumah, di rumah. Oh. Di lokasi rumah. Ada sampai Iya, pemadam pemadam kebakaran. kebakaran itu ya. Oh, ralatnya bukan keren-keren. tiga- Totalitas memang. Bukan 3 lokasi tapi 4, satu di hutan kan. Iya. Empat, oke. Wah, lumayan effort juga ya, walaupun ini film pendek, tapi wah benar-benar totalitas ya Iya. kalian ya. Coba, gimana tadi scene-scene pertama ini? Itu bukan scene pertama sih. Itu tag pertama di Oke. lokasi ini. Oke. Itu di bagian atas Di ya. lantai 2. Jadi ada beberapa kali latihan untuk cara buka pintu biar teman-teman di dalam tuh kaget gitu. Oke. Nah pada saat sudah benar-benar effort dan dapat feel-nya, malah mungkin pintunya marah kali ya, capek gitu. Maksudnya didorong-dorong terus. Tapi seperti memang pintunya kayak ada yang langsung nutup gitu. Nah, langsung bilang berhenti dulu. iya berhenti. Dia meninggalkan bekas begitu. Ah, bekas apa itu? Di jari saya. Kenapa? Jarinya coba lihat. Nih, sempat ini sih tapi alhamdulillah sudah lumayan. Sudah Iya. baikan ya. Mungkin pintunya bilang permisi dulu gitu ya. Oh, jadi TGP. Kaget ya. TGP guys. Orang pada bilang Aginamo katanya. Aginamo, jadi agak bengkak sedikit ya. Iya, tapi sudah lumayan ini. Tapi sudah lumayan, alhamdulillah ya, syukur. Oke, ini kalau dari ibu, terus Iya. kalau dari Ya. Yaya dulu deh. Kalau dari saya sendiri tidak ada, cuman pas adegan panjat jendela sama di lemari itu ada memang sedikit luka di kaki. Tergores karena mungkin lompat kan naik ke atas panjat. Saja. Waktu mau naik ke, Ke jendela. oh ada adegan naik. Ada. Iya, jendela ada adegan lompat naik gitu. jendela, adegan Dia loncat-loncat. kerasukan. Oh, Kerasukan jadi gitu. cepat-cepat Harus ini. gercep karena Harus gercep. Iya. arah kamera. Iya. Pengambilannya. Oke. Tapi yang horor-horor Nggak ada. Kalau yang Ada horor ya? tidak Nggak ada. ada. Tidak ada. cuma agak sedikit ini kakinya. Iya. Oke. Kurang bagus juga mood di situ karena hari pertama sempat nangis Oh, karena capek. Sampai dibujuk. memang ya, buat film itu capek ya, luar biasa Totalitas. kalian, totalitas. Waduh, terus dari ayah, Kalau tanya ada kejadian-kejadian ya tidak ada sih. tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi kalau kita soal pertanyaan tadi keluh kesahnya apa, ya mungkin hanya persoalan kan tiba-tiba ketemu dengan waktu yang singkat, kita penyesuaian itu agak sulit, apalagi untuk bangun chemistry. Oke. Tapi ya alhamdulillah semuanya jalan, Lancar karena ya. selalu ketemu, tiap hari ketemu, akhirnya itu dibangun. Awalnya kan ya sama Umi saja, kita perankan suami istri, kita canggung-canggung. Iya, betul. Tapi sebelumnya sudah pernah beradu peran walaupun di ini Nggak apa? pernah. Oh, tidak pernah. Belum pernah, Tidak pertama pernah. kali. Iya. Wah. Jadi agak canggung lah. Agak canggung awalnya sampai bisa bangun chemistry Iya. ya, sesuai perannya masing-masing. Oke, total berapa lama syutingnya? Berapa ya? 4 hari. 1 minggu. Satu minggu. 1 minggu. 5 hari. 5 hari. 5. 6 hari. 6 hari. 6 hari. Oh iya. Oh, lumayan singkat Iya. ya. Singkat. Lumayan singkat. Jadi hari Oke, pertama oke. kita reading di lokasi ini juga, yaitu baru pertama kali ketemu. Ketemu, oh gitu. Ya, langsung Iya. ketemu dengan naskah. Akhirnya Langsung ini, oh luar biasa ya kalian. Oh iya, kita mau sambil makan-makan sambil minum-minum ya. Oke.
Terima kasih. Terima kasih. Iya. Beda kecil Bu ya? Iya, mejanya kita dempet-dempetin aja. Iya. Ternyata di tempatku ada begini. Saya baru tahu. Oke deh, terima kasih. Lagi. Oke. Boleh Pak Ustadz baca dulu. Baca doa dulu Pak Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waduh, nah, berarti ada yang punya kejadian horor, ada yang tidak, tapi ada effort-effort lain yang bisa sampai kakinya luka, sampai tangannya TGP, sampai harus membangun chemistry. Iya. Nah, kalau dari Pak Ustadz sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri sih untuk memerankan jadi ustadz ini sebenarnya tidak terlalu sulit sih Kak. Karena sebagaimana keseharian saya, Tafadhal. jadi untuk memerankan menjadi seorang ustadz itu tidak terlalu sulit Pak bagi saya. Oh, oke, tidak terlalu sulit ya. Iya. Kalau ditanya sulitnya apa? Tantangannya sebagai Ustadz ini, atau perannya lumayan banyak atau? Kalau untuk tantangannya sendiri hanya itu sih Kak, bagaimana mendalami peran sebagai seorang ustadz Oke. itu sih. Menghafal naskah. Iya, menghafal naskah juga. Dia anu Kak, gugup sekali. Iya, awalnya saya gugup. Oh, dia gugup tapi lama-lama akhirnya bisa. Iya, karena Sama- ketemu sama ini kan baru ketemu di hari Semua itu ini juga. baru Iya, ketemu Iya. di hari H. Kalau saya dengan Ustadz Bukan memang teman. teman. Oh, Teman oke. sama-sama sering baku bawa Iya, sama-sama. satu Akhirnya lebih pentas. sulit ketemu dia. Nah, Setiap kita baku tatapan mata pasti Pasti ketawa. Kita kan biasa cerita-cerita begini, tiba-tiba dia jadi ustadz betulan di situ baca-baca ayat. ada satu adegan itu saya memang ketawa Kak. Karena padahal di situ mereka sudah effort sekali, sudah bagus, sudah dapat Iya. sekali filmnya. Sudah dapat Saya feel. ketawa. Jadi diulang itu scene. Jadi Iya. ulang lagi, Karena- ulang lagi. Iya, saya tidak biasa lihat dia menangis tiba-tiba di hari itu saya. Jadi ada Padahal adegan, Kak. padahal begini loh Kak. Padahal Iya. gini loh. Mengeluarkan air mata itu tidak mudah. Iya. Heeh. Terus dia tiba-tiba Saya datang ketawa. kita langsung ya ampun Saya kan sudah serius Pasti Kak. seru sekali ya. Saya kan sudah serius, saya sudah sampai berkaca-kaca. Ini karena anak sakit setelah dari kerasukan, tiba-tiba datang Pak Ustadz mau datang. Tapi Pak Ustadznya Mau datang. bantu. Iya, Pak Dia Ustadz. datang cuma kayak diam tapi buat lucu begitu. Tidak Umi. Yang bikin ketawa dia saya. Oh iya. Karena dia masuknya, dia assalamualaikum. Jadi saya balik, saya jawab. Jadi dia ketawa. Tidak ada dalam skrip, tapi dia masuk. Dia kaget lihat kok menangis-nangis. Iya. Lihat kok menangis kan. Dia yang pancing, masalahnya dia masuk ruangan, dia balas salam. Tentu harus saya balas salamnya, tiba-tiba dia ketawa. Jadi kita itu dengan air mata di pipi sambil ketawa. Tiba-tiba kita balik semua. Waalaikumsalam. Jadi terpaksa harus ulang lagi. Iya. Dan untuk mengeluarkan air mata itu susah. Iyalah susah. Iya. Saya ingat saya dulu pernah casting ya waktu zaman kuliah itu mereka suka hunting talent begitu datang terus casting tiba-tiba saya disuruh sama temanku itu mbak acting. Temanku so menangis marah-marah dasar kamu apa pas dia karena begitu karena bapak Iya. teman pas lihat mukanya Ketawa. langsung tidak lulus lah. Ini juga Tidak kayaknya cocok memang saya jadi pemain sinetron. kita juga waktu lihat cermin itu ya. Heeh. Itu scene terakhir kayaknya. Oh bukan tag terakhir, itu bukan scene apa terakhir. itu? Tag terakhir itu di rumah. Kita disuruh lihat cermin, terus habis lihat cermin kita saling pandang-pandangan, tatap-tatapan karena jarang ini kan. Terus lihat mukanya, lihat matanya jadi kayak lucu, jadi tiba-tiba langsung senyum. ngakak. Jadi diulang-ulang, diulang-ulang. Itu memang luar biasa sih sampai bisa selesai itu pasti penuh effort dan pengalamannya ini pasti kamu tak akan lupakan ya Iya, kejadian pasti. ini kebersamaan ini so jadi kayak saudara dengan tim semua ya. Betul. Waduh keren sekali. Nah coba deh di challenge dulu ada tidak acting yang kayaknya acting ini keren sekali dan harus dieksplor dan ditunjukkan nih sama sahabat Plongs di rumah. Oh, yang kayaknya kita berantem itu. Nah, coba. Sedikit, jangan nanti dilihat, dinontonkan, tiba-tiba kita salah-salah. Iya. Nah, coba. Soalnya setelah kemarin film saya ada naskah lain lagi, soalnya kacau. Oke. Tapi bisa kalau kita coba. Kita coba Kita aja. coba. Oke. Yang sulitnya nih, kalau baku tatap. Siapa yang duluan? Oke, saya. Oke. Ibu nggak mau tahu ya, Pak, bapak yang kembalikan cermin itu atau ibu yang membuangnya?
Itu endingnya. Oh, saya duluan. Berarti Bapak Nah, dulu. ini semua gara-gara cermin itu, Oh Pak. iya. Oh pakai di situ. Itu panjang kayaknya ya. Kalau Iya. yang tadi kau sendiri. Oh iya boleh. Diulang ya. Oke. Ini semua karena cermin itu, Pak. Cermin itu ada penghuninya. Ada apa sih lupa? Ada roh jahatnya. Oh iya. Ini semua karena cermin itu, Pak. Cermin itu ada penghuninya. Ada roh jahatnya. Ibu ini bicara apa? Zaman sekarang masih percaya yang seperti itu. Mana ada setan? Kalau ada, sini. Bicara sama Bapak. Lihat kondisi Yasmin sekarang, Pak. Yasmin begini karena cermin itu. Allah, Bu. Itu semua terjadi karena Yasmin terlalu capek saja. Bukan karena setan, roh jahat atau apalah itu. Ibu nggak mau tahu ya, Pak. Bapak yang buang cermin itu atau Atau ibu yang pergi. Keren sekali. Bapak segera buang cermin itu atau ibu cari suami Bapak yang lain. Oh, keren sekali. Apa yang begitu banyak, Kak? Kalau ya. Itu di situ kita Umi selalu salah, selalu ketawa. Akhirnya kita. Ada ulang ini lagi, karena ulang lihat lagi. mukanya kan jadi kita buyar gitu. Jadi saya selalu usaha, biarpun dia salah mau ketawa. saya selalu- Tetap serius. Wih, Suami setia emang seperti suami itu. setia ya. Menutupi kesalahan seorang istri. Luar biasa. Nah, kalau aktingnya Yaya nih, mungkin ada yang pakai cermin itu bisa dengar-dengar katanya ada yang keren sekali tuh pakai cermin aktingnya. Coba deh, mungkin boleh di spill tunjukkan sedikit ya sama sahabat Ploms. Mungkin Bapak aja. Itu yang kerasukan mungkin. Oh yang kita Tidak bisa Bapak, Iya. ada kakek yang bangga. Ini. tak bisa. Ini Yang kayaknya. kita Iya. Kau tak bisa membuangku. Ketawanya. Ini rumahku. Tak bisa ketawa. Tak bisa ketawa. Gitu ya. Udah. Saya kira masih acting tapi Itu kayaknya yang paling berkesan pas kamu pingsan. Oh iya yang Picap piring. itu udah ada sekali di sini. Iya. Karena Iya. Yasmin takut. Yasmin takut. Di situ yang paling aneh. Saya juga ngerasanya situ sih, karena Merinding juga. iya di situ. merinding. Posisinya Posisinya picap waktu itu piring. Marah-marah. Dan di situ saya harus kaget, terus dia pingsan. Dia harus tangkap cepat sebelum jalan. Iya. keren sekali. Yang saya takutnya piringnya picak, terus kena dia. Kena kaki. Makanya saya langsung Tangkap. Tangkap. Oh, ini sahabat Ploms harus nonton nih Iya. ya. Iya. Harus nonton tuh ada di link TVRI ya. Kalian harus nonton. Ada di Iya. YouTube juga. Kalian nonton semuanya. Kayak sangat-sangat keren sekali dan sepertinya ini sangat menarik ceritanya. Ada part 2 enggak ya? Tunggu pergi. Tunggu malah part malah 2-nya. temen bilang ada diputar di XS1 nggak? Semua main Layar lebar. Iya. Durasinya hasilnya berapa lama sih? 20 menit. Ya lumayan 20 menit. Oke. Nah, kalau Pak Ustadz sendiri apa coba aktingnya bagaimana Pak Ustadz? Jangan cuma ketawa-ketawa lihat teman sebelah Pak Ustadz. Oh, scene yang itu. Apa ide? Tidak, Ada apa ini? yang itu. Apa? Ya, terima kasih Pak Kenapa Ustadz. Yasmin? Iya itu. Ada apa ini? Pak Ustadz, apa yang terjadi dengan anak saya? Kenapa Yasmin? Dia sedang dikuasai oleh jin. Bantu saya untuk mengeluarkannya. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Kau yang mengeluarkan jin itu dari cermin. Kau juga yang harus mengembalikannya. Sekarang pergi ke belakang. Kubur cermin itu dalam-dalam. Salah selesai. Saya lupa. Tapi sesuai Sesuai ininya ya. salah-salahnya sesuai waktu. Ya itu ini sesuai, bukan sesuai aktingnya. Oke, keren sekali. Tepuk tangan dulu dong. Ada koordinator Mantap penonton. sekali. Jadi total ada berapa pemeran di dalam film pendek ini? Berapa kita ya? 5 kali. 5, 6. Dengan 6 dengan penjaga toko. Iya. Iya 6. Ada satu anak saya. Cuma mana anak kita satu ini? Anak kita lagi masih di gunung kayaknya. Oh, Dia pendaki. Oh, keren sekali. Dalam cerita dia. Oh, dalam cerita. Ceritanya. Oke deh. Nah, kita sambil minum sambil makan dulu Iya. ya. Yuk. Ini apa? Lepas Ini dulu, kau lepas dulu. kejauh. Oh ini yang ini apa? Cheers. Cheers. Oh ada ya? Iya ada. Cheers. Oke. Yeah.
filmnya sampai ke ranah nasional. Amin. Oke deh. Enak. Enak ya kopinya? Siapa dulu dong yang buat? Mana Bapak tadi? Nah, terus nanti ini rencananya masih mau nggak untuk main film lagi? Kalaupun mau, suka genrenya tetap sama horor atau mau coba yang lain-lain, mungkin komedi kayak atau romantis mungkin. Yasmin siap jadi pemeran horor kan. Yasmin jatuh cinta di horor ya. Wah, keren. Cinta dan kakak juga. Adi. Nah, itu. Cinlo kayaknya ya. Cinta kayaknya. Action kakak. Kakak nggak bisa datang. Kayak itu lagunya. Kakak tak bola balik. Aduh, oke Yasmin sukanya horor terus ya genrenya ya kalau mau main lagi. Nah, kalau Pak Ustadz? Kalau saya sih pengennya ganti peran Kak. Maksudnya saya mau coba peran yang lain baru. gitu. Iya. Apa misalnya? Jadi ibu. Udah. Jadi sukanya mau coba-coba genre-genre yang Iya. lain ya. Oke, kalau ayah dan ibu? Kalau saya pribadi semua genre welcome. Tapi kayaknya horor lebih seru. Horor Iya. seru ya. Horor seru. Jadi ibu lagi nggak apa-apa sih. Jadi setannya juga nggak apa-apa. Oke, kalau ayah sendiri? Saya sebenarnya bebas tergantung ya asalkan ya kan ada naskah, ada cerita, kita bisa research dulu, kita bisa Iya. baca dulu untuk readingnya. Itu ya karakter apa saja, saya rasa kalau kita cermati baik-baik, kita dalami, itu bisa semua. Kalau Ya beli- mungkin lebih ya ke hal-hal baru saja. Ya, soalnya sudah beberapa kali peran kan, kalau gitu. lebih semangat kalau ketemu hal baru. Cuma memang dalam film ini pertama kali soal horor itu pertama kali. Ini soal horor Iya. pertama kali. Oke, sebelum-sebelumnya yang sudah pernah peran-peran apa? Nah, biasanya dalam panggung teater. Iya. Jadi apa misalnya? Kan lebih sering kan soal naskah-naskah yang realis, yang soal-soal kritik sosial, Oh, I see. atau soal-soal banyak sih. Saya sudah agak lupa juga. keresahan masyarakat. Iya. Oke. Nanti Ada Bapak tuh tentang coba- keluarga, kesedihan. Coba jadi peran Ustadz nanti Bapak. Ya. Boleh tuh? Bisa semua. Bisa semua. Saya sudah Dia bisanya- saya sudah kumpul-kumpul. Dia bisanya auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah. Wah. Kita masih di podcast Long Story. Alright. Yeay. Nah, sekarang kita akan memanggilkan sang penulis naskah dan juga produser ya tentunya, dan yang akan kita kulik nih bagaimana tentang cerita dan memilih lokasi, pemeran dan lain-lainnya dari film pendek Pantulan Tak Bertuan ini. Kita langsung sambut dia, ini dia Kak Mega. Yeay. Welcome. Wow, ini dia ya di balik layar kesuksesan film ini. Tentunya ada yang bersusah lelah jerih payahnya di belakang dan semua tim tentunya. Kak Mega, wah ini keren sekali filmnya dan pastinya ini tuh menjadi satu tantangan sendiri ya buat Kak Mega. Kak Mega sudah berapa kali buat film-film pendek gini sebelumnya? Kalau film pendek baru ini. Baru Tapi ini. kalau film panjang sudah dari tahun 2014. Wow, ternyata film panjang sudah lumayan lama ya. Jadi ini punya
ini sendiri enggak Kak? Tantangan tersendiri enggak untuk film Ya, kali ini? jadi kan kalau bikin makin kecil durasi film, sebenarnya makin tinggi kesulitannya. Jadi bagaimana kita menyampaikan informasi dalam sebuah Waktu yang film itu terbatas. sampai ke penonton dengan durasi yang terbatas. Oke. Nah, film pendek ini sebenarnya adalah program tahunan dari TVRI Nasional. Jadi ini film pendeknya kita ini, jadi seluruh Indonesia, TVRI seluruh Indonesia itu membuat film pendek. Oke. Jadi dari Sulawesi Tengah, Pantulan Tak Bertuan itu mewakili Sulawesi Tengah dan teman-teman ini mewakili Sulawesi Tengah untuk di TVRI Nasional. Oh, Jadi gitu. diputar di nasional. Ini di nasional ya guys. Yes. Wow. Gitu. Nah, Kak, kenapa bisa memilih nih Pak Ustadz, Yaya, Ibu Aya dan juga ada penjualnya ya, penjual cermin dan juga kakaknya Yaya ya. Oke, kenapa bisa memilih mereka sebagai pemeran-pemeran dalam film ini, Kak? Yang pertama sebenarnya kenapa sebelum berangkat ke mereka, kenapa memilih mereka? Sebenarnya pertanyaannya kenapa memilih Kabupaten Donggala? Nah, kenapa tuh lokasinya di sini di Nah, Kabupaten teman-teman Donggala? ini kan para seniman-seniman di Kabupaten Donggala. Donggala itu kan kita tahu sekali kalau Donggala punya warisan sejarah, warisan budaya yang masih ada. Makanya Donggala dikenal sebagai Donggala kota tua. Iya, betul. Kayak banyak gedung-gedung tua, peninggalan termasuk salah satunya tempat kita sekarang Lokasi ini, kita salah ini satu ya, Kak? lokasi. Oke. Ini apa toko Toko Teng Hin. Teng Teng Hin. Hin tuh ada tulisannya tuh, toko Teng Hin. Itu dari tahun berapa? Kita terdata tahun 20-an gedung ini sudah ada. Wow, 1920-an. tahun 20-an ya sahabat Plongs. Jadi ini gedungnya juga masih original dan masih Iya. udah sangat lama berarti ya. Yes. Oke, nah Kak, lanjutnya Kak. Jadi terus satu lokasi rumah kan dalam cerita ini itu 70%-nya ada di rumah. Nah, set rumah yang kita pakai itu rumah termasuk rumah tua juga ya kan. Yang ada di Kabupaten Donggala. Itu mulai dari lantainya, mulai dari jendelanya, mulai dari ornamen kursinya sampai kamarnya itu semuanya tua, semuanya Oke, berlatarkan vintage, iya. ya. Oke. Jadi kenapa kami memilih untuk Donggala. Nah, kami mau membawa Donggala, jadi kita maunya syuting di Donggala, tapi bukan yang dari Palu kita bawa ke Donggala, tapi bagaimana caranya kita mau kerjasama sama teman-teman dari seniman dari Donggala. Maka kami menghubungi, jadi setiap kabupaten kan kita itu pasti ada kenalan. Nah, kami kenalan pertama itu dengan pemeran Randy, dengan Ara, nanti ada kita lihat sebentar Ara masuk. Oke. Dari dia kita mau nih cari siapa nih pemeran-pemeran yang bisa yang lainnya yang bisa masuk ke seperti jadi anak, bapak, kemudian Pak Ustadz. Sebenarnya Pak Ustadz ini adalah orang kedua ya Pak Ustadz. Sebenarnya pemeran yang pertama ada, cuma tidak berjodoh dengan kita, maka digantilah Pak Ustadz gitu. Maka Pak Ustadz lah yang ini. Tapi beliau bagus sekali, dia dikasih skenario reading hanya sehari, dia bisa main. Langsung ya, mantap ya Pak Ustadz. Walaupun Gitu. ada cengar-cengir sedikit, ulang-ulang ya, tapi sampai akhirnya bisa Gitu. ya. Oke, jadi Kak Mega memilih Kabupaten Donggala karena punya heritage-nya, Heritage. sejarahnya yang terkenal dan cukup lama sudah ya diangkat kembali untuk ke TVRI Nasional ini menjadi film pendek. Kemudian memilih juga talent-talent lokal ya Kak, agar bisa bermain di sini. Oke Kak, nah terus dari penulisan naskah dan alur ceritanya ini Kak ada kendala atau histori sendiri mungkin buat Kak Mega? Iya, jadi sebenarnya kenapa film horor? Karena kan film pendek ini dari bulan apa itu sudah dari setiap daerah sudah menyetor filmnya. Genre horor adalah baru kami. Oh, Makanya jadi sebelumnya belum ada. Jadi dia cuma romance, kemudian rata-rata romance sama komedi. Tapi untuk horor belum ada. Sebenarnya jadwal tayang film pendek untuk nasional itu 15.30 WIB. Cuma kami genrenya horor maka diletakkan 22.30. Jadi di malam hari. Makanya kita adalah film pendek horor pertama di Indonesia. Wow, tepuk tangan dong. Waduh, keren sekali ya. Jadi dari Sulawesi Tengah lah yang mengangkat genre horor pertama dan juga sekaligus mengusung heritage dari Kabupaten Donggala ini ya. Keren begitu. sekali. Waduh.
Ini mau ada part 2-nya atau ada cerita-cerita lainnya lagi nanti Kak? Gimana Bobi? Insyaallah ya. Jadi fun fact-nya sebenarnya gini. Kenapa saya punya ide untuk membuat cerita tentang Pantulan Tak Bertuan? Itu cermin, kan ada cermin. Jadi tokoh utamanya sebenarnya dalam cerita ini adalah cermin, cuma kita nggak bawa. Ada di sini. Nanti dimunculkan editor. Dimunculkan ya. Ya, tring, oke. Gantinya nih kayak Iya. Pantul. Jadi cermin itu sebenarnya adalah hantaran pernikahan mertua perempuan saya. Jadi itu seperti cermin tua yang sekarang itu sudah tidak dijual. Jadi dia ada, nanti dia memang benar-benar tua dan itu ada kesan horornya. Nah dari situlah kan ide itu di mana saja dan kapan saja bisa muncul. Ketika lihat itu ada ide, tulis, ternyata bagus, masuklah mereka. Gecos. Jadi Gecos, sebenarnya fun gecos. fact-nya cermin ini adalah hantaran pernikahan Mertua perempuan saya. mertua perempuan Yes. Kak Mega sampai ada ide-ide cemerlang membuat film ini Itu akhirnya. tahun berapa ya? Tahun 1980. Wow, kita semua belum Iya. lahir guys. 1980. Dan akhirnya itu vintage, nggak dijual di mana-mana Nggak lagi ya dijual Kak, mana-mana. cerminnya itu. Betul. Oke deh. Kemudian ditulislah itu skenario, maka jadilah kesulitannya ya bagaimana caranya nih hantunya itu masuk di dalam cermin. Itu bagaimana? Itulah yang membuat kita ada kesulitan PR-nya PR ya. dalam pembuatan film. Bagaimana membuat benda mati ini menjadi Iya, hidup menjadi ya di hidup. dalam film ini. Betul sekali. Aduh. Nah, kalau fun-funnya ini Kak ya, dari tiap-tiap pemeran ini bagaimana karakter aslinya sebenarnya? Desa ini ya itu yang tadi dia bilang kan ada adegan. Jadi ada adegan puncak kami itu one shot. Jadi ketika dia kerasukan dia diobati Pak Ustadz. Kemudian itu ada konflik bapak sama ibu itu one shot. Jadi tidak ada diulang-ulang tag-nya. Dia harus lompat dari jendela, kemudian ke lemari, dari lemari ke tempat tidur. Nah itu one tag, yes. gitu. Dan dia itu lompat. Wow. Jadi kalau Hollywood dengan biaya tinggi kan itu Iya. pakai tali kan, pakai stuntman. pakai stuntman kan. Nah dia Kalau ini tidak. dia tidak. Dan pada saat itu dia ada lagi halangan pertama ya. Halangan pertama. Jadi kakak kameramen lagi ada insting belikan dia coklat. Jadi enak Jadi enak ininya. moodnya. Oh, yang si Ridu. Itu kakak kameramen itu. Oh, itu insting. Iya, itu insting. sebagai seorang pria harus Peka. Profesionalitas Iya. kerja ya. Oke. Tapi benar ya cinta lokasi itu ada. Ada, ya. Benar. betul. Cinlok itu ada. Buktinya Tapi nggak apa-apa ya selama dua-duanya single, it's okay. yes. Mungkin mereka ditanya siapa kru yang Nah, ini kan. Coba dari ibu dulu. Iya. Kru yang paling berkesan selama ini waktu syuting film pendek ini. Siapa ya? Semuanya kayaknya. Semuanya berkesan ya. Semuanya. Oke, kalau Yaya. kalau saya semua juga Hmm. apalagi Kak Oci sama Karidu. Oh. Kalau Kak Oci kenapa? Kalau Karido kenapa tuh? Kalau Kak Oci kayak Oci itu penataria. Iya, Oci itu MY ya, Nataria. jadi lebih banyak cerita dengan dia, baru habis itu kayak kakakku sendiri sudah. Oke. Dia yang combang. Macomblang dia. Oh, sejadian ini. Gode, Rido gode. Kemarin di sini. Oh, kemarin bocor. Nah, kalau Kakak Rido, dia ini Kakak Rido kameramen ya, guys. Kalau Kakak Rido gimana nih? Kalau Kakak Ridu sama juga kayak Kakak Oci, cuman lebih-lebihnya sedikit. Masuk. Ada Masuk, lebih-lebihnya sedikit ya. Ah. Oke. Karena kalau Kakak Oci tidak sempat belikan coklat, Kakak Rido sempat belikan Bisa, coklat. bisa belikan coklat. Waktu lagi bad mood, Iya, akhirnya betul. moodnya naik dan Iya. bisa merankan dengan baik. Wah. Iya. Nah, kalau ayah dan Ustadz dimarah anda sama kami Mega bilang ini naskahnya Nggak salah ada, terus ulang-ulang. nggak ada ya. Mungkin agak sulit sekali kalau ditanya siapa yang paling berkesan karena semuanya kan memang baru Ya. ketemu semua, akhirnya semua saya rangkul. Cuma memang kalau yang paling tak ingat Hilman. Karena Kenapa tuh dia? hampir setiap menit
ada namanya disebut. Jadi Hilman itu fasi dekorasi. Nah, itu Iya. bagian dekorasi. Iya. Tiba-tiba setiap jeda, Hilman. Hilman. Oh, gitu. Ada terus di telinga nama. Iya betul. Jadi sangat familiar, guys. Sama Kak Mega. Action kakak. Sampai dia salah sebut Iya. X-Men. X-Men kakak. Kamu seru sekali, Leka Megan. Next project bisa diajak dong. Mau jadi apa hantunya? Saya bisa bakayang kok. Ju-on. Oke, kalau Pak Ustadz. Pak Ustadz juga. Fun fact, plot twistnya Pak Ustadz katanya yang suka sama. Silakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Kakak Ridu juga, aduh. Kalau yang paling berkesan sih semuanya sih Kak. Ada momen-momen yang diingat nggak bersama kru? Gimana? Momen-momen yang diingat bersama kru waktu apa? Makan martabak. Martabak keju. Martabak keju. Malam-malam makan Martabak martabak. Hmm, Pak Ustadz, jangan berpikir keras. pas momen take-take-nya itu Kak, Ah. yang apalagi take yang satu kali apa scene yang satu Iya, kali take satu kali itu. take. Oh. Karena Itu dia teman- masuk di akhir. Kalau Iya. nggak salah, Gitu. diulang dari Iya. awal lagi. Iya. Oh, jadi memang berat beban. Iya Kak. Dia penyelamat kita begitu. Jadi teman-teman kru itu memang kerja lebih ekstra di situ Kak. Ah, Gitu. oke. Sudah panjang-panjang masuk, assalamualaikum. Jadi di satu ruangan mereka itu ditaruh di kamar. Jadi di situ hanya Yasmin, Bapak, Pak Ustadz dengan Ibu sama kameramen 2 orang. Jadi cuma mereka yang ada di dalam situ Karena karena one take. keterbatasan lokasi juga Iya, one take. area. Iya. Jadi kamera itu bergerak ke seluruh tempat itu. Jadi kami berada di luar. Jadi mereka yang explore. Jadi kalau salah di awal harus ulang dari pertama. Dan yang kalau ulang dari pertama yang setengah mati Yasminnya. Lompat-lompat Iya, ini. karena lompat-lompat Oke. gitu. Yang susah didapat itu emosinya Kak. Ya, emosinya yang Nah. beda. Makanya kita sebenarnya 2 kali tag. Malam kita tag, emosinya sudah tidak bagus, tidak baik lagi, makanya kita putuskan untuk bungkus Sudahi. dulu hari itu. Ah. Nanti kita ganti besok, di besok paginya. Coba lagi Gitu, besok. coba paginya. Jadi total berapa lama tadi kami? Kita di Donggala itu semuanya totalnya 7 hari. Jadi total syuting itu di sini 6 hari dengan mereka karena 1 hari reading, kemudian pendekatan emosional dulu. Karena kan bikin film kan tidak serta merta datang langsung syuting, enggak ya. Iya. Jadi mereka baca dulu. Bahkan sebenarnya naskah itu sudah dikirim seminggu sebelumnya untuk mereka baca dulu dan pelajari karakternya dulu. Oke. Cus. Waduh. Nanti sebentar ada Ada anak siapa anak dari mereka juga dan dia sebenarnya Randy kakaknya. Jadi di dalam cerita itu sebenarnya cermin yang dibeli sama bapak, kemudian dia kerasukan, Pak Ustadz obati, Yasmin sembuh, cermin itu dibuang, dikubur. Tapi sebenarnya cermin itu nggak bisa Lenyap begitu lenyap saja. begitu saja. Si dalam cerita itu kakaknya Randy adalah pendaki gunung kan, dia ada di hutan. Nah cermin itu menggoda si Randy. Kakaknya lagi. Randy yang bawa pulang. Cerita itu tamat di situ, Oke. gitu. Jadi penguncinya itu sebenarnya dari si kakak. Kakak. Mana tuh kakaknya? Kita panggilkan kakak. Kita panggilkan si kakak, Kakak. Wendy. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ya. Jadi Randy juga salah satu apa lagi namanya dia penemu perantara kami dengan dia inilah perantara. Iya. Ini Maria. Sorry. Really? Iya, It's gitu. okay. Nah, ini dia kakaknya Yaya. Kalau dia itu panggilnya kakak aja atau ada namanya? Wendy. Di Randy. dalam cerita namanya Randy. Randy. Oke. Tapi nama aslinya Ara. Oke. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, bagaimana waktu ikut bergabung dan sebagai perantara juga yang menemukan teman-teman ini ya bisa bersatu dalam proyek film pendek ini. Bagaimana suka duka pengalamannya nih waktu bersama-sama di dalam proyek ini? Jadi gini, awalnya Mm. saya berkomunikasi dengan salah satu teman saya yang di Donggala, itu namanya Melan. Ternyata Melan itu punya saudara
Kak Opik. Iya. Tapi sekarang saya panggil Ayah Opik. Ayah Opik. Jadi, Ayah. Ayah Opik sekarang memanggil dia. Saya Jadi berawal dari beliau, dari Kak Opik yang berawal dari dia, saya terus itu diterus langsung ke Mbak Mega. Terus Mbak Mega percayakan saya untuk cari talent untuk anak-anak yang di Donggala. Sebelumnya tuh ada teman saya tuh saya jebak, ceritanya gini. Dijebak? Ke bawah dong. Temannya saya ke masjid. Nah, ini ya jadi ibu Jadi sekarang. Iya, Jadi langsung Anda ditodong. terjebak ya. Nah, karena Masjid. kenapa saya pilih Umi juga karena beliau juga ini dia pernah main teater Oktober di tahun berapa gitu Waktu masih sekolah. sekolah. Nah, jadi saat itu juga sama-sama beliau dengan dia juga. Terus itu kita sementara mencari tempat kan untuk syuting. Lokasi. Siapa ya bagus cari di lokasi. Siapa ya jadi ayah bagusnya pas ya dari ujung sana Bobby Muncullah dia Iya. dengan Oh, motornya. Jadi dari situlah sejarah dan terus itu dari sekian banyak talent cewek dicari Kita jodohnya sama. jodohnya sama Ya. Yaya. Terus itu sebelumnya Ustadz ini juga berapa kali diulang sih carinya. Jadi ya sudah ternyata Ustadz yang rekomendasi ke tersebut juga ya tetap dia juga gitu. Jadi saya gitu. Ada Ustadz mungkin pertama. rezeki ya. Ustadz pertama itu tidak berjodoh. Ustadz pertama itu Ternyata rekomendasikan ini. Kita juga mencari orang. Ternyata Oke. orang yang kita cari dia Juga juga. sama. Oh, berarti emang rezeki Anda Iya. ya. Memang di setiap pertemuan itu ada ceritanya, Iya. ada maksudnya. Wah, luar biasa. Nah, tadi kan kita belum kenalan ya sama mereka. Di balik dari peran-peran mereka ini sebenarnya aktivitas sehari-hari mereka itu apa dan profesi mereka apa gitu. Coba kita mau kenalan dulu nih dari sang ibu. Hai. Apa dulu nih? Namanya, Oh, iya. terus juga profesinya apa, silakan. Saya Umi Makral. Itu sih sebenarnya Umi Makral. Makral itu nama ayah ya. Oke. Nama lengkapnya Umi Kalsum Makral Oke. M awal. Jadi biasanya teman-teman panggil Umi. Mm. Biasanya sih kalau panggil Umi takutnya ibu. Ibu, emang ibu ya jadi Iya, bilangnya jadi ya, akhirnya nggak jauh-jauh. berjodohnya sama ibu juga Oh. gitu. Kalau kesehariannya sih aktivitasnya banyak ya. Apa itu? Hampir nggak bisa istirahat. Apakah itu? Untuk pekerjaan utamanya jadi protokoler Pemda Donggala. Oh, oke. Terus keren. announcer di salah satu radio swasta Kota oke. Palu. Dan jadi speaker juga. Oke. Biasa ajar adik-adik dan juga teman-teman yang mau belajar public speaking. Nah. Dan MC juga. Nah, banyak ya Banyak. ternyata ya, hampir tidak istirahat. Iya benar. Oke, ternyata banyak di dunia broadcasting, Broadcasting. ya untuk profesinya Umi. Oke deh, sudah take it? Sudah? Oh, oke. Tepuk tangan. Kalau Kak Mega sudah lah ya. Kita selalu melihat dia dan semua sudah pada kenal. Langsung ya. Halo, saya Mutiara Septika. Saya Mutiara Septika, biasa dipanggil Yaya. Kalau saya ini cuma mahasiswa. Biasanya ke Mahasiswi. mahasiswinya. Keseharian saya itu sama Kak Ara terus latihan-latihan menari, seorang penari. Dari Kak Ara juga. Oke, penari, mahasiswi dan juga penari. Untuk ini teater juga nggak? Kalau teater sudah jarang. Oke, tapi pernah. Iya, pernah. Oke deh. Waktu masih sekolah SMA. Oh, masih sekolah SMA. Mm-mm. Oh, penari, sekarang jadi aktris ya di film pendek. Oke, take it. Hah? Sudah? Belum lah. Menikah. Tunggu Kakak Ridu. Makanya udah bilang tadi internal tadi kita tidak paham. Kakak Ridu sudah dikode keras ini Kakak Ridu kalau lama lagi aduh. Iya, kita buat seragam. Iya. Warna apa? Nanti kita buat hitam. Baru bapaknya Baru di dia best jendela. souvenir cermin. Oke, Ayah. Silakan Ayah. Iya. Sana ya. Sini Ayah. Oke, halo, saya Bobby Petalolo. Apa ini?
profesi. Iya. Bagaimana dijawab itu mana? Oke, saya keseharian ya, saya hanya di seputaran Donggala ini. Saya ya mungkin bisa saya bilang pekerja seni. Oke. Ya, tapi lebih fokus ke teater. Tapi tempat ini saya jadikan satu sekretariat yang memang hampir semua teman-teman Donggala yang berproses dalam kesenian, musik, tari, bahkan seni rupa itu semuanya lewat di gedung ini. Jadi ya ini ya saya merangkul teman-teman semua saja yang tidak punya tempat atau sampai alat-alat ya keseharian saya ya persoalan kesenian. Makanya banyak waktu bisa pentas-pentas karena tidak ada. Itu saja. Kalau yang lain ya mungkin itu bisa bilang ya keseharian saya seperti itu. Oke, seorang seniman ya. Ya. Seniman sejati nih. Janganlah dulu seniman. Bekerja seni. Bekerja seni. Oke deh. Selanjutnya Pak Ustadz. Halo, saya Candice-nya Pak Ustadz ini loh. nama saya Fahmi. Ah, Fahmi saja, tidak ada embel-embel. Fahmi toh. saja. Iya. Oke. Kalau apa? Pekerjaan sih saya sekarang sedang merintis usaha kecil-kecilan. Jual jasa, jual pulsa, transfer. Oke. Gitu begitu Kak. Jadi Iya. usahawan ya. UMKM. Sama UMKM. selain itu juga alhamdulillah dipercayakan sama ini apa? Jamaah masjid di kampung jadi imam. Wow. Memang dia kaleng-kaleng Ustadz kita ini ya. Jadi nggak salah kan? Gak jadi salah Islam. memang. Kayaknya itu fasih. Fasih sekali memang. Oke, selanjutnya Kakak. Oke, perkenalkan nama saya Arafat Elmaliburang Sandil. Wow. Saya koreografer, sebenarnya saya koreografer tari. Ah, Saya pendiri studio Art Dance dan di Donggala itu saya bangun komunitas tari Noenje Art Dance. Jadi anak-anak Donggala saya kumpul semuanya sumber daya manusia Donggala, anak-anak kembangkan untuk bisa berkembang di dunia tari, entah dari modeling dan seperti ini juga ada casing-casing untuk film apa segala macam saya juga bisa ambil seperti itu. Terus saya sebenarnya itu kerja di Gimana tuh? di kantor bupati sekretariat bagian umum tepatnya. Bagian Jadi umum. saya di situ sebagai di apa administrasi umum. Sebenarnya pekerjaanku utama itu. Terus itu kalau untuk dunia kesenian ya nomor 2 lah kayak gitu. Jadi sekedar hobi buat saya seperti itu. Oke, jadi seorang pegawai juga, tapi juga berkecimpung di dunia seni juga dan membangun anak-anak di Donggala khususnya untuk bisa mengekspresikan diri di dunia tari, modeling. Wah, keren sekali ya. Jadi bukan kaleng-kaleng pemeran-pemeran kita ini ya semuanya. Ayo kita tepuk tangan dulu. Alright. Apa Kali tuh? aja teman-teman yang lagi lihat kita di sini lagi nonton kita, saya juga punya 2 komunitas. Yang pertama komunitas fotografi lewat handphone, Dan sekarang kita lagi cari member baru. Fotografi lewat handphone, jadi semuanya lewat handphone. Dan juga komunitas lari di Donggala. Oh, Jadi gimana caranya kita ngajak? ngajak orang-orang Donggala itu untuk hidup sehat. Wow, Boleh. keren Boleh, pemain? sekali. Boleh. Nah, terakhir nih ya, Kak Mega, mungkin harapannya untuk film pendek kita ini apa nih, Kak? Harapan. Oh iya, jadi film pendek kita ini kan diikutkan dalam lomba ajang Gatra Kencana. Gatra Kencana itu sebenarnya lomba insan televisi untuk TVRI. Jadi TVRI seluruh Indonesia akan berlomba. Jadi film pendeknya kita ini akan dilombakan. Jadi teman-teman mohon doanya. Amin. Jadi antara bulan September atau bulan Oktober nanti akan ada pengumumannya. Semoga kita bisa masuk. Setidaknya kita masuk 10 besar. Amin. Dan lebih ininya lagi kita bisa juara lagi. Amin. Gitu. Amin. Kalengkan Insya Allah, doa insya Pak Allah. Ustadz. Di antara 2 sujudmu. Jadi kalau kita menang nanti Hilman bisa ke Jakarta. Wih. Hilman.
Gitu. Oke deh ya, kita doakan semua sahabat Plong supaya nama daerah kita ya Sulawesi Tengah bisa dibawa di kancah nasional di Gatra Kencana nantinya dan bisa masuk 10 besar atau bahkan bisa jadi juara 1 ya, doa kita. Karena kita satu-satunya genre horor ya di sini dari seluruh provinsi. Nah, itu aja deh, kalau begitu jangan lupa ditonton karena nanti juga linknya akan kita taruh di bawah sini deskripsi. Pastikan kita semua nonton dan dukung ini dari produksi film dari anak lokal ya, supaya kita sama-sama semakin maju untuk generasi-generasi berikutnya. Alright, kalau begitu sampai ketemu di Plongs berikutnya. Akhirnya saya Tisa masih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.